Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar, Anda kembali mendengarkan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini, Selasa 2 Agustus 2022. Sari Berita. Padma ingatkan pemerintah untuk menyiapkan calon tenaga kerja secara profesional sebelum dikirim ke luar negeri. Labuan Bajo jadi tuan rumah Jambore Daerah ke-9 tahun 2022. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Christine Senda. Padma Indonesia ingatkan pemerintah untuk menyiapkan calon pekerja migran Indonesia PMI secara profesional sebelum dikirim ke berbagai negara tujuan. Laporan Rosa Dalima. Peringatan ini disampaikan Ketua Dewan Pembina Padma Indonesia dan Jaringan Nasional Anti TPPO Zero Human Trafficking Networking Gabriel Gua terkait dibuka kembalinya keran penempatan PMI ke Malaysia per 1 Agustus 2022 melalui One Channel System untuk mencegah migrasi ilegal human trafficking. Melalui keterangan persnya yang diterima RRI Senin pagi, Gabriel Gua kemukakan prasyarat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mewajibkan calon pekerja migran Indonesia dipersiapkan kompetensi dan kapasitasnya sehingga mendapatkan sertifikat melalui Balai Latihan Kerja Luar Negeri BLKLN milik pemerintah maupun perusahaan pengerah pekerja migran Indonesia P3MI yang sudah terdaftar resmi di Kemnaker serta memiliki instruktur dan asesor yang sudah lulus dan bersertifikat. Dikeluarkan Lembaga Sertifikasi Profesi bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP. Keran penempatan pekerja migran Indonesia ke Malaysia kembali dibuka per 1 Agustus 2022. Kami dari Lembaga Hukum dan Padma Indonesia mengingatkan kepada pemerintah pasca dibukanya One Channel System ke Malaysia wajib memastikan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak ECOSOC pekerja migran Indonesia yang masih berada di Malaysia sebelum tanda tanganinya MOU 25 Juli 2022 dan dibukanya per 1 Agustus 2022 ini. Lebih lanjut, Gabriel katakan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia juga mewajibkan semua calon pekerja migran Indonesia memproses semua dokumen dan prasyarat legal formil seperti paspor, visa kerja, pemeriksaan kesehatan, job order, jam sostek, jaminan asuransi, dan P3MI yang resmi melalui layanan terpadu satu atap LTSA serta terdaftar di BP2MI. Namun fakta membuktikan bahwa di NTT, BLKLN yang resmi dan memenuhi persyaratan formil baru ada 3 milik P3MI dan 1 milik pemerintah. Hal serupa terjadi pada LTSA di mana dari 4 lokasi masing-masing di Maumere, Kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan Sumba Barat Daya belum optimal pelayanannya. Bahkan di Kabupaten Kupang dan Sumba Barat Daya Tambolaka terancam terbengkelai. RRI Rosa Dalima melaporkan. Sebanyak 14 kuartir cabang Kuarcap Kabupaten Senusa Tenggara Timur mengikuti Jambore Daerah ke-9 tahun 2022 di Labuan Bajo mulai 2 Agustus sampai 8 Agustus 2022. Selengkapnya, Asti Dohu melaporkan. Jambore Daerah ke-9 tahun 2022 dilaksanakan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Jambore Daerah yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali ini diikuti 14 kuarcap Kabupaten se-Nusa Tenggara Timur. Tanggal 31 sampai tanggal 1 itu melakukan berbagai persiapan, kemah, persiapan lokasi-lokasi kegiatan, venue-venue, sampai pada geladi kotor, geladi bersih upacara. Para peserta akan dites urinnya sekitar 50% peserta. Kemudian juga ada pemutaran film, penyuluhan tatap muka, kemudian juga nanti
akan dilaksanakan semacam pengukuhan oleh Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Brigadir Jenderal Raden Nur Hadi Yuwono, akan mengukuhkan seluruh peserta Jambore menjadi agen pramuka perang lawan narkoba. Panitia bersama Kuarda Provinsi menyiapkan bumi perkemahan di dekat stadion atau GOR Labuan Bajo pada tanggal 15 Juli 2022 dan para peserta sudah mulai berdatangan ke lokasi bumi perkemahan sejak tanggal 28 Juli 2022. Penjelajahan, halang rintang, kemudian kegiatan-kegiatan bekerjasama dengan pariwisata, mengunjungi berbagai destinasi di sana, juga kegiatan-kegiatan forum penggalang, diskusi, dan lain-lain. Ketua Kuarda NTT, Peter Manuk menjelaskan, Jambore Daerah merupakan pesta pramuka penggalang usia 11-15 tahun. Kegiatan yang mestinya sudah dilaksanakan tetapi terkendala karena pandemi COVID-19, maka kegiatan baru dilaksanakan tahun 2022. Peter menerangkan, Jambore akan berlangsung pada tanggal 2-6 Agustus 2022 di dekat stadion atau GOR Labuan Bajo. Kegiatan akan dibuka oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur pada tanggal 2 pagi dan ditutup oleh Wakil Gubernur pada tanggal 6 Agustus. Peter menjelaskan, Jambore Daerah tahun ini berbeda karena bekerja sama dengan berbagai pihak, salah satunya Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan melakukan sosialisasi narkotika kepada para peserta. Selain kegiatan penyuluhan tentang narkoba, lanjut Peter, berbagai macam kegiatan akan dilaksanakan saat Jambore, seperti kegiatan-kegiatan rutin harian, kerohanian, apel pagi, apel sore, upacara buka tutup, kegiatan penjelajahan, halang rintang, bekerja sama dengan Dinas Pariwisata mengunjungi destinasi tempat wisata, kegiatan forum penggalang, dan diskusi. Peter berharap pemerintah dan masyarakat Labuan Bajo mendukung Jambore Daerah ke-9 tahun 2022 agar berjalan lancar dan sukses. Astidohu, RRI SP Labuan Bajo melaporkan. Kabupaten Manggarai gelar festival kopi yang bertajuk mewujudkan destinasi pariwisata baru Manggarai. Acara ini diselenggarakan dari tanggal 1 Agustus hingga 7 Agustus 2002 di lapangan Motangrua. Ai Elizabeth langsung dari Ruteng Manggarai melaporkan. Festival kopi ini merupakan kegiatan kolaborasi antara pemerintah dan kelompok masyarakat dan juga Kadin Manggarai. Bupati Manggarai Heri Nabit saat diwawancarai RRI mengatakan, festival kopi ini bermula dari adanya sertifikat kopi untuk kopi Arabica dan kopi Robusta, seperti hak kekayaan intelektual atau HKI untuk 3 kabupaten, yakni Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Setelah MOU dari 3 Bupati Manggarai Raya untuk membagi tugas dalam pengolahan kopi ini, Manggarai Timur bertanggung jawab untuk produksi kopi mulai dari penanaman sampai pada pengolahan pasca panen. Manggarai bertanggung jawab pada pengolahan seperti packaging, menumpukan minat dari anak-anak muda untuk membangun kedai kopi dan barista. Sedangkan Manggarai Barat sebagai tempat pemasaran karena didukung dengan pariwisatanya yang mendunia. Kabupaten Manggarai menurut Heri Nabit sudah melakukan pelatihan kepada anak-anak muda sejak tahun lalu sampai tahun ini, sehingga kedai kopi mulai bertumbuh. Dan saat ini Manggarai memiliki 22 merek kopi. Festival kopi ini menurutnya menjadi ajang untuk kemampuan dari teman-teman yang sudah berkarya di dunia perkopian. Ini juga menjadi alasan pihaknya membuat festival kopi ini yang digabungkan dengan Jazz and Coffee in Town. Kopi ini kan bagian dari ekonomi kreatif kita. Kita memberi ruang kepada teman-teman pelaku ekonomi kreatif untuk hadir di sana. Jadi anak-anak muda yang selama ini sudah bergerak sendiri-sendiri, musik ya di berbagai tempat, itu kita sediakan ruang sepanjang dari sore hingga malam sampai tanggal 7. Teman-teman pelaku ekonomi kreatif yang string art, kita juga buka ruang untuk ada satu stand juga untuk teman-teman dari Santo Damian, cacat. Itu difabilitas ya. Mereka selama ini juga kan berproduksi lukisan, souvenir dalam bentuk rosario. Ini juga menjadi embrio untuk Ruteng Kreatif Expo satu hari nanti, mulai dari kopi dulu. Menggerakkan kembali semangat. Tujuan ekonomi itu nomor 2. Manggarai bergerak kembali. Kami memang baru mulai dengan festival kopi, tapi tradisi minum kopi, tradisi menyeduh kopi itu sudah berlangsung turun-temurun. Karena itu kalau mau coba kopi yang enak itu datang ke Ruteng. Sementara itu pelaku UMKM Jane dari Delawa Kopi yang ikut dalam kegiatan ini mengapresiasi program ini dan berharap agar kegiatan ini mampu semakin mempopulerkan kopi Manggarai sampai ke kancah dunia. Sangat senang, apalagi baru pertama kali dibuat di Ruteng. Kita juga baru merintis di dunia kopi lah. Harapan untuk kedepannya kopi kita lebih dikenal oleh banyak orang
terlebih khusus di Indonesia dan juga di luar negeri. Hal yang sama juga disampaikan Ronald, pelaku UMKM lainnya yang ikut dalam kegiatan ini. Ia berharap agar kegiatan semacam ini dapat rutin digelar, agar semakin banyak pengusaha kopi lokal asal Manggarai hadir dan mampu berkompetisi dengan pengusaha kopi dari luar Manggarai. Tanggapan saya bahwa ini merupakan salah satu dukungan dari pemerintah, dukungan yang baik bagi pelaku UMKM untuk bagaimana mereka bisa memasarkan kopi atau produk-produk lain supaya lebih dikenal. Lalu harapan saya berikutnya makin banyak lagi pemain-pemain lokal atau UMKM lokal untuk membangun daerah ini, karena selama ini banyak pelaku UMKM itu yang datang dari luar daerah. Jadi semoga dengan semangat yang seperti ini yang dilakukan oleh pemerintah maupun UMKM bisa membangkitkan semangat orang lokal untuk bisa tumbuh dan berkembang dalam usaha-usaha yang ada. Untuk diketahui, selain Bazar UMKM, acara festival kopi ini juga digandeng dengan acara hiburan tradisional lokal dan festival jazz yang menghadirkan musisi asal Manggarai, Ivan Nestroman. RRI SP Labuan Bajo, Ai Elizabeth melaporkan. Di era teknologi internet saat ini, para pelaku UMKM yang terbiasa dengan sistem konvensional dituntut untuk memiliki keterampilan digital. Selengkapnya, Perisoo melaporkan. Karena ketika kita bermain di era digital dengan tampilan produk yang asal foto pakai handphone, wah itu kita kan kalah bersaing. Hal tersebut diungkapkan Ketua UMKM Naik Kelas dan Pengelola Rumah Kreatif BUMN Kabupaten Ngada, Renol Risi kepada RRI Senin pagi. Menurutnya untuk mempersiapkan dan memastikan para pelaku UMKM dapat mengasah keterampilan digital dan terlibat dalam digitalisasi pemasaran tidak mudah. Keterampilan digital sebagai sebuah skill penting bagi pelaku UMKM bisa diawali dengan kemampuan menggunakan media sosial dengan baik dan benar. Karena tidak bisa dipungkiri di era teknologi internet saat ini, semua bisnis beralih dari cara konvensional menjadi digitalisasi dengan menggunakan media sosial untuk keperluan pemasaran produk dan meningkatkan penjualan. Memang di era digital ini ruang untuk berbisnis atau memasarkan produknya sangat luas dibanding kalau kita menjual hanya di satu titik secara konvensional ya. Yang kita lakukan adalah yang paling pertama itu kita memfasilitasi dengan pelatihan kepada pelaku-pelaku game yang memang kita kurasi beberapa, yang nggak mungkin semua untuk awal kan Pak. Pertama itu mereka mampu membuat e-katalog dulu, itu penting. Karena ketika kita bermain di era digital dengan tampilan produk yang asal foto pakai handphone, wah itu kita kan kalah bersaing. Skill penting lainnya dari keterampilan digital menurut Renol Risi adalah kemampuan membuat konten yang menarik. Konten pemasaran tidak kalah penting dalam penjualan. Mampu membuat konten yang menarik dapat membuat para calon konsumen menjadi berminat untuk melihat produk yang ditawarkan oleh UMKM. Kadang-kadang produknya bagus, packagingnya jelek Pak. Ini yang membuat kenapa saya sudah pernah ikut gini-gini tadi belum bisa ada orderan. Memang tidak hanya sekedar memasukkan semacam, kalau kita gampang aja di Facebook ya, tapi ketika kita sudah masuk di dunia digital platform, itu banyak aspek yang harus dikaji Pak. Sementara Kadiskom Info Mabar Paulus Setahu mengatakan memiliki keterampilan dasar dalam dunia digital dan kemauan untuk terus meningkatkan skill penting dan perlu dikuasai oleh para pelaku UMKM karena dapat memberi wawasan dan pengetahuan kepada para pelaku UMKM mengenai cara untuk terus meningkatkan keterampilan mereka. Berbagai pelatihan dan pendidikan harus terus diberikan. Saat ini menurutnya ada sekitar 2.000-an lebih pelaku UMKM yang sudah memiliki izin formal dan sekitar 700-an yang sudah diberikan pelatihan. Dirinya berharap agar yang sudah diberikan pelatihan dapat lebih meningkatkan produk yang dihasilkan. Di Kabupaten Manggarai Barat ini sekitar kurang lebih 8.000-an UMKM, namun yang memiliki izin formal sekitar 2.500. Dari sekian itu sekitar 60% itu sektor pertanian, 40%-nya industri olahan, sisanya perdagangan jasa itu sekitar 14%. Sehingga total untuk tahun sampai dengan tahun 2022 ini sudah 720 UMKM yang sudah dilatih. Kalau menurut pemantauan kami selama ini dengan adanya pelatihan ini, semakin banyak masyarakat yang memahami bahwa terutama yang berkaitan dengan pelaku UMKM itu menjualkan produknya lewat online itu merasakan manfaatnya bagi mereka. Di tengah
situasi COVID-19 ini. Kadis Kominfo Manggarai Barat juga memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kominfo RI karena di tahun 2022 ini secara rutin telah menyelenggarakan berbagai pelatihan dan kegiatan strategis di Labuan Bajo seperti kegiatan digitalisasi negeri melalui seminar peningkatan SDM dan pelatihan-pelatihan lainnya dengan melibatkan para pelaku UMKM di Manggarai Barat. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Dalam rangka Hari Dharma Karya Dika ke-77 tahun 2022, Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Bajawa melaksanakan kegiatan donor darah. Laporan Suimam. Kegiatan donor darah ini telah dilaksanakan pada hari Jumat 29 Juli 2022 pukul 9 waktu Indonesia Tengah sampai selesai bertempat di Aula Rutan Kelas 2B Bajawa. Kepala Rutan Kelas 2B Bajawa Mustawan kepada RRI Senin 1 Agustus 2022 mengatakan kegiatan donor darah ini dilakukan demi memeriahkan dan menyambut Hari Dharma Karya Dika Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham yang jatuh pada 19 Agustus 2022 mendatang memiliki tujuan sebagai bentuk empati dan kepedulian antar sesama. Dalam rangka peduli kepada sesama untuk menyumbangkan setetes darah sesama kemanusiaan, mudah-mudahan rasa kekeluargaan, rasa kemanusiaan itu akan tetap terjalin di dalam lingkungan khususnya Rutan Bajawa dan umumnya Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dijelaskan, kegiatan donor darah ini diikuti oleh staf dan warga binaan pemasyarakatan WBP mendapatkan 33 kantong darah dengan rincian 7 pegawai dan 26 warga binaan pemasyarakatan. Dari ASN Rutan Bajawa dan juga dari warga binaan sebanyak 33 kantong. Lanjut Mustawan, dengan pelaksanaan donor darah ini mudah-mudahan terjalin baik dengan Palang Merah Indonesia PMI dan juga bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan darah. Kita beralih ke berita lainnya. Sebagai upaya pencegahan stunting, Puskesmas Nangaroro di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur memperluas layanan pos pelayanan terpadu Posyandu dari balita dan ibu hamil ke para remaja. Laporan Veranda Garus. Kepala Puskesmas Nangaroro, Dr. Maria Francisca Doi kepada RRI menjelaskan pelayanan tersebut dilakukan mengingat remaja putri kelak akan menjadi calon ibu masa depan. Sehingga pihaknya kemudian mengadakan posyandu remaja putri basis anak sekolah setiap bulan dengan melakukan beberapa kegiatan. Sebagai calon ibu, remaja putri harus memiliki kualitas kesehatan. Salah satunya dengan mengkonsumsi makanan bergizi untuk mencegah anemia dan pemberian tablet tambah darah. Selain itu juga pelayanan dilakukan sesuai dengan arahan pemerintah Nagekeo, dalam hal ini Bupati Nagekeo yang menegaskan untuk memberikan perhatian lebih kepada para remaja putri. Tren saat ini yaitu pencegahan stunting itu akan lebih berdampak baik ketika dilakukan pencegahan dari awal, dari sejak dini, yaitu dengan pemberian tablet tambah darah kepada para remaja putri, sehingga ketika para remaja putri kita ini memasuki usia perkawinan, suatu saat nanti dalam perencanaan perkawinan, mereka sudah kita persiapkan secara baik. Dia menambahkan kegiatan itu juga merupakan hasil kolaborasi bersama pemerintah kecamatan hingga pemerintah desa dengan cara mengumpulkan data remaja di wilayah kerja Puskesmas Nangaroro. Dari hasil data yang diperoleh, pihaknya memutuskan untuk memulai dari sekolah terlebih dahulu. Selain pemberian tablet, para nakes juga memeriksa kesehatan remaja serta memberikan penyuluhan. Respon dari para remaja juga cukup baik dan mau menyimak apa saja penjelasan dari pihak posyandu. Pelayanan dalam pencegahan stunting itu kita mulai dari remaja putri ketika sudah mulai memasuki usia remaja yang akhirnya akan mendapat haid pertama kali. Sejak saat itulah kita wajib memberi perhatian yang ekstra kepada para remaja. Untuk posyandu remaja itu sendiri tidak khusus kepada pemberian layanan, pemberian tablet tambah darah dan lain-lain, tetapi banyak hal karena remaja ini rentan sekali dengan situasi kekinian dalam hal pergaulan bebas, kemudian narkoba, merokok, dan lain-lain. Para remaja putri diminta menjaga pola hidup yang bersih dan sehat, mengkonsumsi buah-buahan, serta lauk pauk yang kaya akan protein. Dia berharap posyandu remaja dapat menjadi langkah utama mempersiapkan kesehatan dini remaja putri sebelum menjadi ibu. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Turnamen sepak bola Liga Pelajar Seratin Cup
U17 tahun 2022 di Kabupaten Ende diikuti 18 tim. Laporan Ropinus Wula. Demikian disampaikan Pieter Hunemi selaku Wakil Sekretaris Asprop PSSI NTT usai meeting bersama melibatkan Asprop PSSI NTT, pengawas pertandingan, panitia penyelenggara, dan seluruh peserta yang ikut bertanding dalam Liga Pelajar Suratin Cup usia 17 tahun 2022 di Hotel Siva Ende pada Selasa 1 Agustus 2022. Peter mengatakan, adapun tim yang ikut dari daratan Pulau Timur yakni PSKK Kota Kupang, Platina FC, PS Soe, PS Melaka, dan Bintang Timur Atambua. Kemudian dari Alor ada Persab Alor, Perseron Rotendao, sementara dari Pulau Flores ada Persebata Lembata, Perseptim Flores Timur, Perse Ende, Persena Nagekeo, Nirvana 04 Nagekeo, PSN Ngada, Persematim Manggarai Timur, Persamba Manggarai Barat. Kemudian dari Pulau Sumba ada Persiteng Sumba Tengah, Perseba Waingapu, dan Persada Sumba Barat Daya. Peter menjelaskan dari 18 tim dibagi dalam 4 pool. Pool A terdiri dari 5 tim yakni Persab Alor, Persematim Manenggara Timur, Bintang Timur Atambua, PSKK Kota Kupang, dan PS Melaka. Sementara pool B terdiri dari 4 tim yakni Persamba Manggarai Barat, Perseba Waingapu, Perse Ende, dan Nirvana 04 Nagekeo. Pool C terdiri dari 5 tim yakni Platina FC, Persada SBD, Persebata Lembata, PSN Ngada, dan Persena Nagekeo. Sementara pool D terdiri dari 4 tim yakni Perseron Rotendao, PS Soe, Persiteng, dan Perseptim Flores Timur. Tim-tim yang bermain selanjutnya menjadi juara pool dan runner up akan maju ke babak 8 besar. Tadi kita mengingatkan kepada para ofisial, manajer untuk bisa menjadi contoh bagi anak-anak kita. Jangan sampai protes yang berlebihan, jangan sampai pertandingan belum selesai sudah berhenti, tidak mau main lagi dan sebagainya. Dan ini ya bersyukur ya tadi memang antusiasme daripada peserta untuk sama-sama untuk kita menjaga marwah bola kita, karena kita kalau tidak jaga bersama-sama tentunya kita sendiri tidak bisa dari Asprof ya, kita butuh semua elemen untuk saling mendukung dan ini panggung untuk anak-anak kita berkompetisi. Mari kita support mereka. Ya, kami selalu berupaya untuk menyampaikan bahwa marilah kita datang ke stadion itu dengan suasana riang dan gembira. Jangan sampai kita ke stadion itu sudah ketakutan duluan. Nah, tentunya ini dimulai dari siapa? Dimulai dari kita sebagai supporter dan sebagainya, bahwa dukunglah tim kita dengan cara-cara yang elegan. Peter mengatakan sesuai rencana kegiatan Suratin Cup 2022 di Kabupaten Ende akan dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur NTT pada Selasa 2 Agustus 2022 pukul 16 WITA di lapangan sepak bola Mariroma Ende. Dikatakan dari total 27 anggota Asprop NTT ada sejumlah tim yang tidak ikut dalam Liga Pelajar Suratin Cup 2022. Adapun tim tersebut yakni Persab Pelu, PSKN Keva Menanu, Kristal FC Kabupaten Kupang, Persami Maumere, Manggarai, dan Sumba Barat. RRI Ende Ropinus Wula melaporkan. Pendengar berita Suratin Cup tahun 2022 menutup warta berita pagi ini. Saya Christine Senda, selamat pagi.